Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Ada sukacita? Sudah pasti dong. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, Bapak dan Ibu guru rindu untuk menyapa kabar kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab, alat tulis dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, yes. Halo anak sekolah minggu semuanya. Senang sekali hari ini boleh bertemu dengan Ibu Guru dan Kakak Yansi. seperti biasa Ibu Guru mau bertanya ini. Sudah pada mandikah semuanya? Sudah pada sarapan adik-adik? Udah minum susu nggak ya? Udah minum teh nggak? Terus Sudah siapkan Alkitab, alat tulis, dan persembahan, yang terpenting hati ya hati. Kak Yansi ya? Iya. Kita akan mulai ibadah kali ini anak ya. Ibu percaya semuanya sudah siap. Mari kita puji Tuhan dengan satu lagu yang sangat indah. Loas ro tuamu dagdana. Sasudena, rohamu tu Yesus. Loas rotuau dan dana, Nina Tuhan Yesus Beta rohamu sudena, Bege masoranai, Akadongan sasudena, rohamu tu Yesus Akadongan sasudena, Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi semua anak-anak sekolah. Loas rotuau dan dana, Nina Tuhan Yesus Beta rohamu sudena, Bege masoranai, Akadongan sasudena, rohamu tu Yesus Akadongan sasudena, rohamu tu Yesus. Di bagasan goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tondi parbadia, nama nopa langit doho tanoon. Amen. Nani lehen ni debata do Kristus tu hita, anso marguru tu Kristus hamaloata.
ake Kristus do napadengganhon, dohot napapitahon, dohot napaluahon kita. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan, hodo silehen apo-apo tu akana marsak roha, hodo silehen gogo tu akana gale, asiro hamu tatap ma akana marsak roha don akana hona pandugaan, setatap ma hoi-hoi nihalahi, jana palua mahalahi sian hagogotani, anso patar di idana sida, hodo pangurupi, haporusan, si panjago di hagogotan, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema tona ni debata, naparjolo, au do Tuhan Jehovah debatamu ulang mardabata naleban ho di balikku. Paduahon ulang manggana-ganai sanga maniru penada tola, bope na diginjang ni langit, bope na ditoru ni tanoon, nada jadi sombaon musuh dinai. Patoluhon ulang dokon guarni Tuhan debatamu muda suada dalana, dibayar diuhum debata dohalak nama dokon guarnia muda suada dalana. Paupatkon ingot ma ari sabat anso diparbadiai ho ari, ono mari malolotmu namar karejo barang aha pe bainonmu, tapi ari papi Tuhon ima ari sabat di Tuhan debatamu, nada jadi homar karejo dina sadari, bope anakmu, bope borumu, bope naposomu halak lahi, bope naposomu dada boru, bope pahan-pahananmu, bope halak namar dagang di utamu. Dibain di bagasan ono mari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut do isina sudena, asa maradian maya diari papitohoni. Harani i di pasu-pasu, asa diparbadiai debatama ari sabati. Palimahon akot patundoho dina torasmu, ansololot ho mangolu di tano ni dilehen ni Tuhan debatamu dio. Paunotkon ulang ho mangulu jolma, papi Tuhan ulang ho markarosuan. Pasalapatkon ulang ho manakko, pasambilatkon ulang ho margabus mangalo donganmu. Pasapuluhon ulang ipol rohamu di bagas ni donganmu, ulang ipol rohamu di dada boru di donganmu, bope di naposona halak lahi, bope di naposona dada boru, bope di lombuna, bope di hajaranna, bope di barang dia bohas ni donganmu. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video tugas ayat hafalan, kita bernyanyi bersama dengan judul Ditonahon Yesus. Yesus Tuhan, sa
teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 119 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjagamu sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 119 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bye-bye Pak Guru, bye-bye Bu Guru, sehat selalu ya. Shalom teman-teman, shalom Bu Guru, shalom Pak Guru. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bye-bye. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bu Guru, terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Dah. Halo Ibu Guru, halo Bapak Guru, halo teman-teman semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Mazmur 119 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya dengan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 119 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Amin. Jadi teman-teman, Minggu. Salam Bapak Guru. Salam Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Hello Bu Guru. Hello Pak Guru. Hello teman-teman semuanya. Ayat hafalan hari ini Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Mazmur 119 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Dadah semuanya, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Guru, shalom Ibu Guru, shalom teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Mazmur 119 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas dan hafalan dari adik-adik semuanya. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak sekolah minggu yang hebat, ini saatnya kita mau dengar
percaya semua sudah tidak sabar lagi karena ingin mendengarkan apa sih cerita Alkitab pada hari ini. Untuk itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu lagu pujian, Goliat Datang. Anak-anak kami yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang boleh menyapa kita di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang boleh mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengutus Roh Kudus Tuhan ke dalam setiap hati kami, agar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam firman Tuhan yang boleh menyapa kita dalam ibadah kita di pagi hari ini. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-50. Baik, marilah kita bersama-sama membacanya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu
bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan firman-Nya yang membawa berkat bagi kita. Baiklah anak kami sekalian, sebelum Bapak lebih jauh lagi menceritakan kisah Daud mengalahkan Goliat pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita saksikan video berikut ini. Halo adik-adik, selamat datang kembali di cerita Sekolah Minggu. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang kisah Daud dan Goliat. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel pasal 15 sampai 17. Pada waktu itu, Tuhan ingin menunjuk seorang raja baru untuk menggantikan Raja Saul. Karena Raja Saul tidak taat lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim hambanya Samuel untuk pergi menemui Isai untuk menunjuk salah seorang anaknya yang telah dipilih Tuhan. Lalu terpilihlah Daud, anak yang paling muda, bermata indah, pipinya kemerah-merahan dan elok parasnya. Dan sejak saat itu, roh Tuhan menguasai Daud. Sementara itu Raja Saul selalu merasa gelisah karena roh Tuhan telah meninggalkannya. Lalu pegawai Raja Saul menyarankan kepada Raja Saul supaya ia memanggil seorang untuk bermain kecapi agar hatinya menjadi lebih tenang. Karena Daud pandai bermain kecapi, ia lalu dipanggil ke istana supaya ia bermain kecapi untuk Raja Saul. Akhirnya Saul menjadi tenang dan ia sangat mengasihi Daud, sehingga ia ingin agar Daud tetap di sisinya untuk menenangkan dan menghiburnya ketika ia merasa gelisah dan tidak nyaman. Selama Saul menjadi raja Israel, bangsa Filistin selalu ingin berperang dan ingin menguasai Israel. Salah seorang pendekar Filistin bernama Goliat. Ia sangat ditakuti oleh tentara Israel karena ia tinggi, besar, dan kuat. Ia menantang tentara Israel dengan berkata, "Aku menantang Israel. Berikan aku seseorang supaya kami bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, maka kami akan menjadi pelayanmu." Raja Saul dan pasukannya menjadi cemas dan sangat ketakutan. Tapi Daud datang ke medan perang dengan berani dan ia berkata kepada Goliat, "Engkau datang dengan membawa tombak, pedang, dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud mengambil salah satu dari 5 batu yang ada di kantungnya yang telah dipilihnya dari sungai. Ditaruh ke pengali-ali, diayunkan dan dilemparkan ke arah Goliat. Dan duk! Batu itu mengenai dahi Goliat. Maka jatuh dan matilah Goliat dengan mukanya tersungkur ke tanah. Dan hore! Daud dan tentara Israel memperoleh kemenangan besar. Sementara tentara Filistin kalah dan lari ketakutan. Nah adik-adik, Daud mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan sebuah batu dan pengali-ali. Siapakah yang menyertai dan memberi kemenangan itu? Ya, Tuhan. Daud sangat percaya pada kekuatan Tuhan yang menyertainya sehingga ia tidak takut. Apakah adik-adik masih suka takut? Takut gelap, takut sendiri, atau bahkan takut berkata jujur. Takut menolak ajakan berbuat salah karena tak ingin diejek atau ditinggalkan teman. Atau malu dan takut berbeda karena percaya Yesus. Mari kita belajar dan mencontoh teladan Daud. Saat kita berani karena benar, berarti kita adalah pemenang.
Sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya. Baiklah anak kami sekalian, bagaimana? Sudah lebih paham kira-kira? Nah, supaya lebih paham lagi, Bapak akan menjelaskan kisah yang boleh menyapa kita dari firman pada pagi hari ini. Tema dari firman kita adalah Daud mengalahkan Goliat. Anak kami terkasih, sebelum kita lebih jauh melangkah, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang biografi dari Daud. Daud adalah seorang anak dari keluarga Isai. Mereka ada 8 bersaudara. Keluarga Isai ini berasal dari Efrata, Bethlehem, dan mereka dari suku Yehuda. Firman ini menceritakan bagaimana keluarga Daud, saudara-saudaranya Daud, mereka menjadi tentara pasukan Israel untuk melawan musuh. Anak-anak pasti tahu siapa rajanya. Ayo, siapa yang tahu? Ya, rajanya adalah Raja Saul. Nah, dikatakan di kisah ini ada seorang tentara Filistin bernama Goliat. Dia ini adalah andalan daripada bangsa Filistin. Banyak orang Israel takut untuk menghadapi Goliat. Mengapa takut ya? Nah, ternyata Goliat ini sudah seperti raksasa. Tahu raksasa kan? Menakutkan. Mengapa? Karena Goliat tingginya 279,4 cm atau 6 hasta sejengkal. Jadi tinggi besar, hampir 3 meter. Sudah pernah melihat orang setinggi itu? Mungkin ada yang melihat pemain basket, tetapi sepertinya belum ada yang mencapai tinggi itu, setinggi Goliat. Sudah pasti kalau orang normal seperti kita melihat orang seperti itu besarnya, langsung takut. Waduh, besar sekali nih. Bagaimana saya bisa melawan ini? Hal itu juga lah yang dirasakan oleh para tentara Israel. Sehingga mereka tidak berani untuk menghadapi Goliat di medan tempur. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, saudara-saudara Daud ikut menjadi tentara bangsa Israel. Sedangkan Daud sendiri belum bisa karena ia masih muda. Dikatakan tadi wajahnya masih kemerah-merahan. Artinya dia masih muda, sehingga belum cukup umur untuk bisa menjadi seorang tentara di kerajaan Israel. Tetapi anak-anak tahu, tentara-tentara Israel pada takut semua untuk menghadapi Goliat. Hal ini membuat Daud seorang anak yang setia pada Tuhan, seorang anak yang percaya akan kuasa Tuhan, pemilik semesta alam, merasa heran, sehingga dia maju ke depan dan dia mengajukan diri untuk melawan Goliat. Saat dia menyatakan dirinya hendak melawan Goliat, banyak orang yang meragukannya karena dia masih sangat muda untuk menjadi seorang tentara. Sehingga kalau kita baca firman itu dikatakan kamu masih belum cukup kemampuannya untuk berperang. Bahkan pekerjaan kamu kan hanya menggembalakan domba. Bagaimana mungkin melawan seorang tentara Filistin
yang sejak mudanya sudah dilatih untuk berperang, ditambah fisiknya yang sangat besar. Manusia hanya bisa melihat dari mata, logika, sehingga secara otomatis mungkin bila kita pun di situasi yang sama mungkin nyatakan begitu, nggak mungkin dia menang. Nah, anak-anak kami semua, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada persoalan yang lebih sulit bila Tuhan ada bersama kita. Dikatakan di sini, Daud mencoba menjelaskan kepada orang-orang yang meragukannya, meskipun saya seorang penggembala domba, tetapi saya orang yang bertanggung jawab atas keselamatan domba-domba saya. Kalian tahu tidak? Jikalau ada beruang, ada singa yang akan menerkam domba, siapa yang akan menyelamatkan domba? Pasti penggembala. Hal itu dinyatakan Daud untuk meyakinkan setiap bangsa Israel bahwasanya dia mampu untuk mengalahkan Goliat. Setelah itu cerita berlanjut. Akhirnya Daud pun diperbolehkan untuk melawan Goliat. Daud diperlengkapi dengan perlengkapan perang, baju jirah, pedang, dan segala macam yang dibutuhkan untuk berperang. Tetapi ternyata Daud kesusahan untuk melangkah dengan baju jirah itu, sehingga dia menanggalkannya. Tidak usah, saya tidak perlu ini untuk melawan Goliat. Yang saya perlukan, Tuhan beserta saya. Maka saya percaya Daud akan bisa dikalahkan. Lalu setelah itu, waktu yang kita tunggu-tunggu pun tiba. Daud berjalan menghadapi musuhnya, bangsa Filistin, yang mana bangsa Filistin itu dikomandoi sama Goliat. Saat Goliat datang dan bangsa Filistin datang, bangsa Israel pun mulai kejut. Wah, bahaya, bagaimana ini? Mungkin kalau kita di sana mungkin pasti kita ada dengar mereka ngomong, oh bagaimana ini, kita jauh saja. Mungkin ada begitu. Karena mereka masih memandang permasalahan itu dari mata manusia, logika manusia yang mereka pakai. Tetapi apakah anak tahu? Daud tidak takut sedikit pun. Dikatakan di firman Tuhan, dia maju ke depan dan siap menantang Goliat. Goliat saat melihat Daud tertawa mengejek. Wah, ini mau melawan saya. Hahaha. Segini pikir Goliat. Bahkan dia mengejek kalau Daud akan diserahkan ke burung-burung supaya dimangsa dan binatang-binatang liar. Hal itu dikatakan Goliat untuk menakut-nakuti Daud dan bangsa Israel. Tetapi orang yang percaya penuh kepada Tuhan tidak akan takut oleh ancaman apapun. Dan hal ini ditunjukkan oleh Daud. Bahkan dia balik menantang Goliat. Katanya, kalianlah nanti yang akan dicampakkan ke burung-burung liar dan binatang-binatang liar. Ketahuilah bahwa bangsa Israel memiliki Allah, dan Allah mengatakan akan menyerahkan kalian kepada kami. Ini dipegang teguh oleh Daud, sehingga dia berani menantang Goliat. Dan pertempuran pun terjadi. Goliat dan Daud saling berhadapan-hadapan.
Goliat sudah siap untuk menyerang. Lalu seketika diceritakan Daud mengambil batu, lalu diumbannya ke Goliat, tepat mengenai dahi Goliat. Goliat jatuh, kalah. Nah, anak kami semuanya, apa yang boleh kita ambil dari cerita ini? Cerita ini mau mengingatkan kita bahwasanya kita memiliki Allah yang luar biasa, yang melebihi batas pemikiran kita. Kita tidak boleh membatasi kemampuan Tuhan, karena Tuhan semesta alam yang memiliki semuanya, yang menciptakan semuanya, yang mengizinkan segala sesuatunya boleh terjadi. Orang yang mengandalkan Allah dalam kehidupannya, percaya akan mampu menghadapi setiap permasalahan. Tetapi jikalau orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, kemanusiaannya di dalam menghadapi permasalahan, pasti akan menimbulkan keraguan-raguan, bahkan mungkin kekalahan. Firman Tuhan saat ini mengajak kita, anak-anak sekolah minggu GKPA, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Permasalahan sesulit apapun yang kita rasa sangat sulit untuk kita hadapi, percayakan, serahkan kepada Tuhan. Bawa dalam doa. Percayalah, Tuhan mendengar doamu jikalau kamu melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan tentunya dengan sikap hormat. Kepada Tuhan kita tidak boleh main-main, anak-anak. Misalnya berdoa asal aja, tidak boleh. Berdoa artinya berbicara dengan Tuhan. Tuhan pencipta segala sesuatu, maka sudah semestinya kita harus hormat kepada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk setiap permasalahan yang kita alami, untuk setiap kesulitan pergumulan yang kita alami, baik di sekolah, di lingkungan teman, di mana saja, di keluarga. Jangan andalkan kemampuanmu, percayakan semuanya kepada Tuhan. Berdoalah, meminta bantuan Tuhan. Niscaya semuanya akan baik-baik saja. Tuhan pasti menolong kita jikalau kita benar-benar bermohon kepadanya. Jangan berpikir kesulitan ini akan mengalahkan kita, tetapi percayalah, jika Allah bersama kita, setiap kesulitan, setiap permasalahan boleh kita kalahkan, dan jadilah kita sebagai pemenang karena ada Tuhan di pihak kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau kembali mengajarkan kepada kami untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Seperti Daud yang Engkau berkati boleh mengalahkan Goliat. Kami mohon pada Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh berkati kami, supaya kami boleh mengalahkan setiap persoalan hidup kami, setiap kesulitan hidup kami, dan kami boleh menjadi pemenang pada waktunya jikalau Tuhan menghendaki. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyerahkan setiap kesulitan kami dalam tangan Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh berkarya dalam setiap kehidupan kami, sehingga jadilah kami anak-anak Tuhan yang Kau kasihi, menjadi anak-anak terang, pembawa sukacita damai sejahtera dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terpuji, termulia nama Tuhan, kekal hingga Maranatha. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Begitu indah firman yang disampaikan oleh Bapak Guru. Ayat hafalan kita minggu ini
tertulis dari Filipi 4 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Adik-adik yang baik, ini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, kita angkat persembahan kita doa bersama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Pangido Hamu. Tapasahat mahaul tahun kedebata, anso di pasu-pasu, martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni sude silelehen na denggan, dohot silua na sanggam. Kami pasahat nasian ni lehen ni tuhami gabe haul nami tuho, sejagit mai gabe uap na huskus di hadapanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon, anso hami parkunahon haulon, laho patimbulkon harajaanmu. Di tonga-tonga ni parlagutanmu, doho di portibion, say ukap marohanami marite-hite tondimu, anso murhami tanda silelehen tuhami, anso muringga sami mandokon tarimo kasih tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mandokon tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Ginjang, pinarbadia maguarmu, Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di Banua Ginjang, songon di muse di tanoon, lehen madihami panganon nami ganom ari sadarion, sesama dosa nami songon hami manyesa dosa ni dongan nami nama dosa diami. Ulang pamasuk hami tu bagas pandugaan, tapi palua mahamisian pangagui. Di benhodo na punah rajaan, dohot hagogoon, dohot asangapon salolot nilolot na. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabohina tuhita, jana asi marohana midahita. Diadepkon Tuhan debata mabohina tuhita, jana dipasaur madamena tuton ditabe. Amin. Taindehon Bapa terima kasih. Taindehon Bapa terima kasih. Terima kasih.
Bapak dan Ibu guru percaya kalau kasih setia Tuhan kekal sepanjang masa di setiap hati kita masing-masing. Baiklah, kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.